Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai praktikumnya yang offline dan online. Ini yang offline ada sekitar 50 orang. Yang online juga ada berapa ini? Ya, hampir sama imbang ya ini ya. Tadi ada udah diganti ya tadi. Oh ini masih ada. Ada Ibu Haji, ada Mas Sigit ya. Ada Wisnu Aji, ada Sahrul Rahmat, ada Faris Wahyu, ada Mbak Dewi dan Mas Asnal ini ya. Ya, untuk ini meskipun UTS atau bulan puasa ya praktikum tetap jalan terus ya. Kecuali yang sore memang saya online kan, yang sore memang saya tidak adakan offline tapi online. Artinya mereka tidak datang ke sini karena ya supaya ibadahnya lebih fokus gitu ya. Itu alasan aja sebenarnya itu. Iya. Karena sudah sore. Yang pagi tetap jalan ya nggak apa-apa. Ya, semoga yang sore aman ya nanti ya. Baik, saya lanjutkan kemarin di praktikum ini. Sebelumnya sudah ada Anda membuat foreign key itu ya di tugas sebelum UTS ini ya. Ya semoga praktikum ini tidak mengganggu UTS kalian ya. Hari ini tidak ada UTS ya, Mas? Oh, tidak. Dipadatkan gitu ya. Baik, modul kelima sekarang berarti ini ya. Jadi di tugas yang kemarin Anda sudah belajar bagaimana cara membuat ini ya apa semacam database, kemudian di dalam database tersebut dibuat tabel-tabel, lalu tabel-tabelnya dihubungkan satu dengan yang lain dengan perintah alter tabel ya. Yang belum ada mestinya foreign key-nya. Kalau primary key-nya sudah ada, dibuat berbarengan dengan pembuatan tabel buku, pengarang, pinjam ini ya. Tapi kalau foreign key-nya untuk supaya terhubung dengan primary key-nya itu yang belum ya. Nah, itu kemarin semua sudah bisa rata-rata. Karena itu yang penting nanti ya, yang penting dari sebuah relasional tabel, relasional database. Sekarang kita masuk ke praktikum yang kelima, modul kelima. Di sini mengenai modifikasi ya, mengenai manipulasi ya atau DML, data manipulation language. Nanti di sini ada beberapa perintah ya, perintah-perintah yang memang digunakan untuk data manipulation language. Kalau kemarin DDL, data definition language, itu kaitannya dengan pembuatan, create gitu ya. Kemudian untuk memperbaiki ya, mengupdate ya strukturnya, struktur tabelnya, alter, menghapus ada drop gitu ya. Hanya itu aja, DDL, data definition aja. Baik dengan membuat tabel, membuat database, dan sebenarnya ada membuat yang lain ya, membuat komponen yang lain ya, seperti ada membuat store prosedur, membuat function, membuat view ya. Tapi kemarin harus sampai komponen tabel aja yang paling banyak sering digunakan di dalam database. Sekarang kita ke data manipulation language, ini juga tidak kalah penting kaitannya dengan manipulasi atau modifikasi atau semacam pengelolaan ya, kalau semacam di sini. Jadi ketika kita sudah buat database, kemudian buat tabel, kemudian apa yang harus dilakukan ya kemarin setelah membuat relasinya, tentu saja ya memanipulasi dalam artian mengelola ya, baik itu mengisi, mengupdate maupun menghapus data yang memang perlu dihapus di dalam tabel tersebut ya. Dan ada juga nanti query-query sederhana yang memang dibutuhkan untuk bisa kita mendapatkan hasil atau result dari sebuah tabel, atau bisa saja nanti beberapa gabungan tabel, query sederhana untuk mendapatkan result yang memang kita butuhkan informasinya, karena tabel itu sebenarnya masih berupa data-data yang kalau langsung ditampilkan belum membentuk informasi yang bagus lah ya, yang bagus ya. Meskipun sebenarnya bisa saja langsung kita buat, kita bisa tampilkan langsung dan di situ lengkap semua tabel isinya, contoh data mahasiswa gitu ya. Di situ kita tampilkan semua tabelnya, isi tabelnya, akan tetapi
ada beberapa informasi yang memang sebenarnya tidak perlu kita tampilkan ya. Dan ada beberapa sebenarnya informasi yang hanya perlu kita tampilkan saja yang kita inginkan. Jadi nanti kita butuh query ya, query sederhana. Query itu permintaan, itu result. Untuk yang pertama menyisipkan menyisipkan data ya, menyisipkan data, insert namanya ini ya. Bukan insert tabel harusnya. Insert saja ya. Jadi insert itu menyisipkan data di dalam sebuah tabel. Beberapa kemarin sudah pernah kita praktekkan insert into share screen-nya sebelumnya. Beberapa kemarin sudah kita praktekkan ini ya. Insert into nama tabelnya apa, kemudian values langsung isinya ya. Atau dengan insert into nama tabelnya dalam kurung nanti nama field yang tidak diisi apa aja ya, values. Perbedaannya apa dengan kalau nama tabel dikasih kurung untuk ditulis nama fieldnya dengan nama tabel yang langsung aja seperti ini. Jadi perbedaannya dulu pernah saya sampaikan, saya ulang kembali. Ketika kita mengisi sebuah tabel dan itu semuanya kita isi, ya, nama field yang ada di dalamnya atau kolom-kolomnya ada di dalamnya kita isi semua. Misalnya tabel mahasiswa itu ada NIM, nama, alamat misalnya gitu ya. Kita isi semua ya, tanpa ada pengecualian. Itu tidak perlu kita tuliskan nama fieldnya di sebelah nama tabelnya ketika kita mau menyisipkan tabel data itu ya. Jadi misalnya insert di sini aja. Ini jadi misalnya kita punya lupa sendiri. Nama database-nya sampai lupa jadinya. Praktikum ya, itu ya. Praktikum 2021 ya. Siapa tahu saya salah. Seperti biasa kita aktifkan services MySQL-nya, kemudian coba saya sebelumnya. Praktikum 2021 ada ya. Oh ya, sudah. Tinggal saya punya tabel apa ini. Ada mahasiswa. Yang ini misalnya mahasiswa. Dan ini nama mahasiswa, alamat gitu ya. Ya alamat ya. Kembali ke tadi ya. Kalau kita mau nyisipkan ini kita cek dulu sudah ada isinya misalnya ini. Select bintang from mahasiswa. Kosong ya. Kalau kita mau ngisi ini data di tabel mahasiswa ini ya, kita cek dulu, oh masih kosong ya. Kemudian kita sudah tahu apa aja kolomnya tadi ya, NIM, nama, mahasiswa, alamat. Dengan perintah ini ya, misalnya insert into mahasiswa. Nah ini karena kita mau ngisi semua tanpa terkecuali, NIM-nya kita isi, nama mahasiswa kita isi, alamatnya kita isi, tanpa terkecuali. Kita tidak perlu menuliskan seperti ini ya, NIM, nama gitu ya, tidak perlu ya. Kecuali kalau kita mau ngisi hanya nama saja
atau NIM dan namanya saja, alamatnya nggak usah saya isi. Ya. Itu berarti kita tulis NIM, nama gitu, selesai gini, terus values ini apa isinya nanti ya. Atau kalau kita mau ngubah urutannya ya, mungkin kurang kerjaan gitu ya. Ngubah urutannya, saya ngisi alamat dulu. Ya, gitu ya. Saya ngisi, habis itu saya ngisi nama. Namanya sudah saya ganti ini, MHS. Kemudian saya ngisi NIM. Ini juga boleh seperti ini. Ya. Tapi tidak lazim itu. Orang banyak waktu ini mungkin ya. Sambil menunggu berbuka puasa mungkin dia molak-malik gini. Ini. Ya. Seperti itu ya. Oh, guyu ya, ada yang guyu. Ya, Indomie masih gitu ya. Bukannya, oh enggak ya, udah masak Indomie terus. Kan enggak ada servisan ya. Oke, lanjut ya. Astagfirullahaladzim, maaf ya Mas Kit ya. Semoga tidak mengurangi pahala puasa. Ya, kalau tidak diisi, berarti kita diasumsikan mengisi semua datanya. Values dan urutannya sesuai dengan NIM, nama, alamat gitu ya. NIM-nya berapa sih itu? Langsung seperti ini ya, NIM-nya misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan, gitu ya. Kemudian nama mahasiswanya, nah, contoh terus ya, auto sedikit, gitu ya. Alamatnya mana Mas? Sedikit. Namanya Haji mana? Semarang tuh? Oh, Demak misalnya ya. Sudah pindah Demak misalnya gitu ya. Misalnya ya. Mas ini jangan dianggap guyon ya Mas. Ini serius. Ya. Masih ikut dah dia, jangan-jangan live dia. Oh masih ikut. Malah nambah akun dia namanya. Oh malah dibully terus ya. Pantesan dia nggak mau jadi pembimbing saya. Saya ini ya, ada pertanyaan di sini tidak ada. Insert into mahasiswa, nama tabelnya, kemudian values ini, enter ini. Kemudian tidak ada error ya. Ada yang kemarin nanya, Pak saya mau ngapus ini semua kan merah-merah mungkin di sini ya, malu dia mungkin sama temennya ya. Kan dia nyoba terus merah-merah semua ya. Dia tinggal diklik kanan aja nanti di clear gini hilang gitu. Gitu ya. Ini sudah masuk. Oh ya, cek dulu ya, dicek dulu dengan select bintang from mahasiswa ini. Ya ada ini ya. Iya. Boh ngomong apa? Ya seperti ini Mas Sigit ya. Ini key-nya dari sananya seperti ini. Kurang lebar. Nggak apa-apa. Ya. Key-nya kepotong Mas, nggak apa-apa Mas. Ini dari sananya Mas. Ya, ini ya bisa masuk ini ya. Kemudian kemarin sempat menggunakan insert into multiple values gitu ya. Di insert data atau berapa yang banyak ya. Kalau ini kecilin lagi biar jelas yang di sana ini ya. Ini insert data yang biasa. Ini insert yang data multiple, ini nanti tinggal values-nya sekali aja gitu ya. Values-nya sekali aja, tinggal nanti ini di koma. Gantilah ya ini ya. Masa sedikit lagi. Ya. Saya Fadila Mas ya, Fadila ya. Tapi ini dia sudah pindah misalnya ini ke Kalimantan, Mas. Kalimantan misalnya gitu ya. Alamatnya Kalimantan misalnya gitu. Misalnya mantan, astagfirullah. Kejadian. Berapa Mas? 100. Oh. Ya ini diganti-ganti sendiri, silahkan. Ya Mas. Apa? Ulum ya, nambah ulum. Siapa tuh namanya? Maul. Itu kayak nama SMP, Mas.
Yayasan. Ya. Apa kamu malah guyu loh, mas aku biasa wae loh. Maul gitu ya. Mana mas alamatnya? Semarang, oke. Oke, Sartika. Sebelahnya jual snack gitu. Di sini semua saya nggak tahu pokoknya. Mas, alamatnya mana? Semarang, Semarang juga. Terus Semarang, Surabaya, ganti. Blora. Oh, Blora itu Nasution. Ya betul lah. Pindah katanya dia. Mbak juga. Masuk koran loh mas. Udah tahu ya. Masuk koran udah tahu ya. Anu apa? Ayah. Om. Waduh, nah saya sharekan nanti ya. Ini selamat. Selamat dan datang. Android itu pakai hal apa enggak tuh? Pakai. Matra ya mas. Yang satu loke mestinya. Lagi enggak semua ya. Ini untuk ngabisin durasi aja. Iya. Gunung Pati ya mas, pin katanya anu ini. Negeri awan. Patimon. Ini Patimon. Montoya, air gunung. Ini selesai, ini titik koma. Nah, jadi seperti ini kalau mau menyisipkan langsung dengan beberapa data, tapi dengan script ya. Ya kalau yang canggih lagi ya diimpor datanya gitu ya. Ini harusnya ada outputnya agar kelihatan. Ya, ada masalah kayaknya. Atau warning, oh ada yang kepotong mungkin alamatnya. Alamatnya saya sih berapa ya, mas? Saya lupa sendiri. 38. Oh ada yang ini mungkin kepotong ini. Ini ada yang kepotong ini saya. Oh ini double ya, ya kepotong. NIM-nya ada yang kepotong karena saya mengisi lebih dari 8 ya. Tapi nggak apa-apa, ini contoh aja. Makanya ada peringatannya seperti ini tadi. Kemudian saya coba tampilkan. Ya sudah ada semua, ya bagus ya. Saya coba tampilkan lagi yang tadi, multi value-nya seperti apa ya, seperti ini ya. Silakan dipahami dulu. Iya mas, sedikit. Ya masuk. Poso ijek ngoke. Insert into sama semuanya. Terus masukkan. Kalau yang tadi yang ya sekedar ilustrasi aja, yang misalnya yang mau dituliskan itu ya, ini alamatnya dulu gitu, baru name-nya gitu ya, baru namanya, itu boleh. Tapi di values-nya nanti, di values-nya juga harus mengikuti gitu ya. Jadi harus demak dulu name-nya, baru namanya gitu kan. Jadi harus begini. Begini. Sudut 2 misalnya gitu. Ini alamat, ini name,
Ini nama mahasiswa, ini nama mahasiswa. Ya, seperti ini juga bisa. Nanti berhasil juga ini. Ya, gimana Mas? Ambil. Select bintang from ini. Ada yang salah? Nah, ini masih masuk ya. Tidak tertukar juga ya, karena tadi sudah diarahkan sesuai dengan urutannya tadi ya. Pertanyaan mungkin? Yang online ada pertanyaan yang online? Jangan-jangan masih kuat ya? Masih kuat. Tidur ya, karena tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Oh, malah nulis sendiri. Mengeluarkan action outputnya gimana ya Pak? Ada pertanyaan? Ya, gimana? Mengeluarkan outputnya? Ini, pakai ini. Ini untuk menampilkan isi datanya. Select bintang from mahasiswa. Saya kasih bintang kok malah merah ya Pak ya? Yang sini. Sudah seperti ini belum? Betul. Bisa. Tapi kalau di oh iya, salah. Ada yang salah Pak. Ada yang salah ya? Ya. Kalau mau di share screen bisa di share screen nanti kita bahas sama-sama. Ada lagi mungkin? Tidak ada ya? Nah. Lanjut ya. Nah, itu mengenai insert ya, insert data ya. Ini masih kaitannya dengan itu insert data. Berikutnya mengenai tadi menampilkan data juga sudah, select itu ya. Ya, sambil tadi ada pertanyaan ini juga ya, saya kopikan ke bawah tadi ya. Menampilkan atau ya tadi ya, outputnya lah bisa dibilang gitu ya. Isi tabel ya, ini ya. Bintang itu sebenarnya perwakilan dari semua kolom, semua field ya. Kalau kita hanya ingin menampilkan NIM dan namanya saja, kita bisa tuliskan seperti ini ya. Atau mau dibolak-balik juga boleh, nama NIM juga boleh ya. Select. Oh, sorry, nama mahasiswa ya. Ya, seperti ini. Jadi hanya NIM, nama mahasiswa ya. Kemudian kalau tadi semua berarti menampilkan isi tabel, tapi ini hanya beberapa aja ya, beberapa field atau kolom saja. Semua berarti kan pakai bintang tadi ya, select bintang from dari tabel apa? Tabel mahasiswa. Ini nama, alamatnya semua. Kemudian masih dengan select, kita belum ke update dulu. Masih dengan select ini ada satu lagi. Menampilkan sesuai dengan persyaratan ya, sesuai dengan persyaratannya.
Jadi kita tidak menampilkan semua data, tapi kita mau tahu data atau mahasiswa, mahasiswa. Kalau ini langsung saya eksekusi kan semua data akan muncul ya. Tapi di sini ada satu syarat lagi, pakainya where nanti. Where, misalnya alamat yang dari Demak misalnya kita ingin tahu ya. Besar kecil nggak masalah sebenarnya. Where alamat sama dengan Demak. Ya, nanti siapa mahasiswa itu ya? Sudah tahu, sudah bisa ditebak kan tadi kan? Ya, nggak usah viralkan. Nah, ternyata ada dua ya. Sigit dan Sigit 2 ya. Nah, Sigit Haye dan Sigit Harjo mungkin. Gitu ya. Gitu ya. Ya, banyak syaratnya mau apa nanti ada N juga ada yang alamatnya ini dan namanya ini. Nah, NIM-nya sekian dan alamatnya di sini ya gitu ya. Nanti akan dibahas di select lagi itu ya. Tapi ini dikenalkan dulu ya. Kondisi ya sesuai dengan persyaratan atau kondisi maksudnya itu. Kemudian tadi mungkin ini sudah. Sekarang update tadi sudah, nanti rekamannya bisa dilihat lagi. Update data ya. Kalau update data ini tadi ya Sigit itu harusnya namanya lengkap ya. Bukan Sigit 2 gitu ya, tapi Sigit apa Haye dan Sigit Harjo tadi mungkin gitu. Jadi kita update data, ini perintahnya gini ya, update nama tabelnya apa? Langsung aja mahasiswa. Kemudian yang diupdate apa? Ya, set nama MHS ya. Diupdate dengan apa? Diupdate diganti dengan Sigit Haye itu gini ya, Haye gitu misalnya. Saya dulu ya mikir Haye itu apa, tapi terus akhirnya tahu ya. Tidak ada yang beritahu, tahu sendiri ya. Sigit Haye. Tapi kalau ini dieksekusi langsung, semua nama mahasiswa akan ganti Sigit Haye kan ya lucu ya. Nggak asik gitu. Untuk itu kita kasih persyaratan ya. Where Sigit Haye itu NIM-nya berapa? Bisa pakai NIM, bisa pakai nama. Ya, kalau alamat pasti ada dua ya, Demak itu. Tapi kalau NIM-nya kan beda ya. Yang Sigit saja itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 gitu ya. Ya bisa pakai ini NIM. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 8. Ini ya. Saya ulangi, untuk update data, perintahnya ini ya, update, nama tabelnya apa, tabel mahasiswa, kemudian yang mau diganti apa, yang mau diperbaiki apa, set, misalnya alamat ya alamat, nama ya nama gitu ya, nama MHS ya nama MHS, nanti kalau ada dua yang mau diperbaiki ya bisa, itu di koma nanti ya, koma, ini yang satu aja dulu, nama MHS itu saya perbaiki menjadi Sigit Haye gitu ya. Tapi tidak semuanya, hanya khusus yang NIM-nya ini. Where NIM itu syaratnya. Oke. Kok keliru yo? Ini masih sedikit ya, saya eksekusi. Saya tampilkan lagi. Sorry yang Demak ini ya. Ini error ini mesti ini saya kalau saya jalankan nggak jalan itu error di sini. Kita lihat errornya apa? Where name oh ada ini.
Ada yang bisa? Di disable ini soalnya menggunakan benar ya, sudah benar ya. Lihat nim atau ini juga preference SQL editor juga optionnya. Gimana ini? Settingnya ada yang diganti ini. Preference dari editor. Reconnect. SQL editor reconnect. Oh. Iya. Oh. Ini primary key-nya apa sih ini? Belum ada ya dulu ya? Ya, belum ada ya. Jadi di MySQL editor ini, MySQL Workbench ini, kalau kita mengupdate data tanpa menggunakan where yang menggunakan kolom key-nya, itu dibatalkan, di reject ya. Di reject. Ya. Tapi kita bisa acuhkan itu dengan cara mengubah ini ya, edit, preference, kemudian SQL editor ini. Jadi besok-besok kalau mau praktekum pakai primary key dulu ya. Tapi kemarin kan sudah sebenarnya, cuma ini belum dikasih mungkin. Yang pakai yang ini memang belum kan ini, yang kemarin yang ya. Jadi makanya dia ada pencegahan itu ya. Preference, kemudian saya ulangi lagi, SQL editor di sini ada paling bawah itu ada save update ini ya. Dia akan dicek ya. Makanya saya nonaktifkan, saya oke, saya reconnect lagi. Oh, udah connect ya. Saya masih saya jalankan lagi masih gitu ya. Masih gitu ya. Reconnect mana? Coba reconnect-nya pakai ini plus connection. Ini lihat ini, oh sorry, use-nya belum ada. Keluar lagi, masuk lagi, nanti di reconnect itu namanya aja. Nah, sudah nggak ada masalah ya. Jadi tadi itu hanya teknis di ini ya. Ya memang sebenarnya artinya sudah ada primary key-nya ya. Itu ada primary key-nya. Tapi ini mahasiswa yang asli ini kemarin tabel mahasiswa ini belum dikasih primary key. Yang ada itu mahasiswa 32 kayaknya ada. Itu ada ya. Ya nanti kita coba pakai tabel yang lain. Tapi nggak apa-apa. Ini sebagai pengalaman aja. Kalau jadi di MySQL editor itu ada pencegahan untuk mengupdate atau menghapus data ya tanpa menggunakan where primary key ya. Artinya kalau kita tidak menggunakan kalau kita tadi menggunakan where-nya itu bukan primary key itu sebenarnya nggak apa-apa, tapi di MySQL Workbench itu dilarang memang ya, harus where-nya itu yang key ya, jadi kuncinya biasanya itu ya. Karena memang seperti itu ya. Jadi biasanya yang where-nya yang kuncinya biasanya. Kalau kita mau mengubah atau melihat atau memperbaiki alamat mahasiswa kan mesti kita harus tahu NIM-nya dulu ya. NIM-nya berapa. Makanya kita nonaktifkan di sini. Nanti di oke, nanti tutup lagi. Ini tutup lagi close connection gini ya, close connection tab gini. Kemudian jalankan lagi connection-nya. Jangan lupa ini kan masih tersimpan pasti ya di ini SQL. Dia masih ada recovery-nya ya. Jangan lupa di use dulu karena ini sudah
tertutup tadi ya. Kita aktifkan lagi di praktikum 2021, kemudian kita ini jalankan ini tadi sudah ya. Nah, tidak ada masalah. Kita lihat di mahasiswa yang lemah tadi. Oh, ya sudah ganti ya. Sikit HY ini. Seperti itu. Ya. Tapi kalau Anda tadi mengubah data, tapi where-nya sudah kolomnya sudah primary key, ya nggak ada masalah, nggak perlu pakai preferen tadi itu ya. Ada pertanyaan mengenai update data ini? Kalau double ya, misalnya selain mengubah nama mahasiswanya, juga mengubah alamatnya misalnya gitu ya. Berarti ini nanti di koma gini ya, koma alamat diganti apa gitu ya. Nah, tapi ini tidak dilakukan gitu ya, karena belum pindah. Ya. Masih di situ-situ aja gitu ya. Belum move on mungkin. Harus ada yang dikorbankan. Dan itu yang jauh aja ya. Kalau Nasution kasihan nanti. Cuma dia terlalu lelah. Yang bisa menyelam. Ada pertanyaan di chat? Tidak ada ya. Kalau malu bertanya, chat aja nggak apa ya. Chat di sini ya. Iya boleh WA pribadi atau WA Iqbal nanti suruh nyampaikan nggak apa-apa juga. Bedanya apa ya? Gitu ya. Atau di sini di chat juga nggak apa-apa. Sama kayak SMS biayanya kok. Nggak ada ya. Ampun. Berapa karakter mas? 300 karakter. Delete sekarang menghapus tadi update sudah ini mengupdate tadi mana? Oh ini update data. Sekarang delete data. Delete data. Karena ada dua Sigit tadi itu ya. Nah, yang asal itu Sigit HY, Sigit 2 itu mah KW mungkin ya. KW itu mungkin ya. KW. Kita harus singkirkan dia ya. Kita harus hapus maksudnya ya. Tapi Sigit 2 bukan Sigit HY. Sigit HY mah masih andalan gitu ya. Sigit lupakan. Pakainya delete gini ya. Delete from tabel apa? Tabel mahasiswa. Nah, ini kalau langsung hati-hati kalau seperti ini dieksekusi langsung nanti kehapus semua datanya ya. Makanya harus ada persyaratannya juga ya, where juga ya. Jadi ada where juga. Where pakainya yang NIM-nya boleh atau kalau mau pakai namanya juga boleh ya. Saya pakai nama biar ganti aja. Sigit. Delete from tabel mahasiswa yang mana yang mau dihapus. Kalau menghapus itu nanti satu baris jadinya ya. Jadi misalnya Sigit 2 ini dihapus ya dari NIM-nya, Sigit 2-nya sampai alamatnya ini kehapus semua ya. Tidak hanya Sigit 2-nya aja. Tapi NIM sama alamatnya tetap enggak ada ya. Tetap satu baris ya. Ketentuannya seperti itu memang, sistemnya seperti itu. Yang mana yang dihapus? Yang Sigit 2. Jadi nanti kalau ada atau bisa saja nanti pakai where-nya macam-macam ya. Yang kota atau alamatnya Demak. Jadi semua mahasiswa yang di Demak dihapus itu misalnya gitu ya. Misalnya gitu ya. Tapi tidak ini ya. Hanya yang double aja ini terutama ini ya. Ini saya jalankan masih seperti tadi ya. Karena saya salah. Apa ini salahnya? MHS. Nggak tahu salahnya. Karena sudah diganti dulu. Sudah masalah, saya tampilkan lagi hanya satu-satunya yang dari Demak yaitu Mas Sigit HY ini. Selamat. Anda merupakan voucher lah. Ada pertanyaan dulu? Mungkin yang online bisa chat juga ya.
Kirim-kirim salam juga boleh. Masih di modulnya itu query dengan kondisi itu ya. Jadi di modul 5. Setelah delete itu ada query dengan kondisi. Ya. Saya coba switch ke modulnya dulu ya. Ini tadi ya, ini habis sama ya. Ini use praktikum, melihat struktur tabel, ini semua ada di sini. Insert into mahasiswa ini sama semua. Select bintang from mahasiswa sama. Nah, ini tapi pakai query browser ya, tapi sama. Tidak ada bedanya. Kemudian contoh dengan sintak lain kalau mau seperti lengkap tadi ya. Ini juga bisa. Database order entry itu kemarin tabelnya masih kosong-kosong kan? Ya masih kosong-kosong ya. Masih ya, nanti itu tugas Anda mengisinya itu ya. Kemudian ini sama ini select bintang from mahasiswa tadi sudah semuanya. Kolom tertentu name nama mahasiswa saja, name nama itu sama. Garis tertentu ini yang punya name ini tolong ditampilkan gitu ya. Ternyata Paijo tadi ini ya. Di sini ada. Update tadi sudah, ini sudah ganti alamatnya menjadi baru untuk name yang sekian gitu ya. Delete tadi juga sudah, delete from mahasiswa where name-nya ini. Sudah semua di modul. Kemudian ini contoh lain untuk ketika customer ditampilkan, select bintang from customers. Ini menghapus data customer yang customer ID-nya 10.006 ya. Nah, sekarang kita masuk ke query dengan kondisi ini ya, kondisi. Jadi pada bagian ini kondisi itu diberikan memang ada hal-hal tertentu yang diterapkan ya, memang dibutuhkan, disyaratkan ya. Jadi seperti tadi tampilkan nama mahasiswa yang berasal dari kota Demak, berarti where kota atau where alamat sama dengan Demak gitu ya. Itu kalau pakai sama dengan. Kita bisa pakai operator relasional ini ya, membandingkan dua buah nilai ya. Sama dengan lebih besar, lebih kecil, ini tidak asing lagi bagi kalian, ini lebih kurang. Kemudian ya, oke. Sekarang kita coba untuk mengaplikasikan ini ya. Penggunaan operator relasional, ya. Saya coba lihat dulu yang ini. Kita punya data siapa aja gitu ya, biar kita analisis dulu. Ya ternyata nggak ada yang kembar ya. Oke ya, oke. Ya, saya punya bahan untuk sedikit lagi ya. Misalnya kita mau menampilkan nama mahasiswa yang berdomisili di Demak dan Kalimantan ya berarti ya. Nah, itu. Siapa sih mahasiswa yang berdomisili di Demak atau ya, bukan dan ya, kalau dan berarti dia dua-duanya domisilinya punya dua domisili ya. Tapi ini atau ya. Jadi select bintang bintangnya mana? Mahasiswa alamat ya Demak atau or gini alamat dengan Kalimantan.
Siapa dia? Sudah tahu ya? Nah ini. Jadi Sikit Haya dan Fadila. Ya. Beri aplaus. Ini tepuk tangan yang membahana. Ya seperti itu ya. Kalau N ini nggak ada nanti, nggak ada. Nah nggak ada. Nah beda lagi kan. Makanya or atau gitu ya. Memilih itu yang lain. Lebih besar, lebih kecil nanti ada. Kita latihan itu query itu ya. Ini menambahkan data. Nah. Atau kalau yang lebih besar lebih kecil ini contohnya nanti di customer ya. Nah, di produk ya. Select nama produk name ini dari tabel products yang produk price-nya atau harganya itu lebih besar dari $20 maksudnya ini ya. Siapa aja nanti tampilkan di sini. Ada pertanyaan? Ini mengenai insert, update, delete ya. Memang ini seperti ini dan query sebenarnya. Query-nya ada lagi yang lebih. Kalau tidak ada silakan itu nanti dikerjakan tugasnya paling lambat ya Senin seperti biasa ya. Ini tugasnya apa sih? Ini ya di e-learning ya, di e-learning. Ini ada tugas praktikum modul 5 ini ya. Isinya apa? Isinya ini. Ya, gunakan database order entry kemudian ya. Ya, sedikit. Oh iya silakan. Nah, enggak apa. Sudah selesai kok. Duduk dulu Mas, duduk dulu. Kerjakan tugas saya halaman 45 ini ya. 45 itu yang ini ya. Yang mana? Tadi ya yang di modul tadi ya. 45. Ini ya. Di tabel customer Anda tolong diisi ini. Kelihatan enggak? Ini tabel yang database order entry. Database-nya order entry. Masih ada enggak? Kalau enggak ada berarti harus back membuat dulu ini ya. Ini. Latihan insert into sebenarnya Anda itu. Ya. Ya enggak harus sekarang enggak apa. Nanti kalau pas di sahur apa enggak ada komputer. Tidur. Ya, ada gampang enggak apa. Yang penting dikerjakan. Tinggal multi values kan bisa kan, multi values ya. Insert into multi values itu tadi ya. Hanya insert aja ya. Tugasnya hanya insert aja. Ini jangan, ini acuhkan ya, bukan ini ya. Ini mahal. Ini dulu. Soalnya batasnya ini kan ada di sini tadi. Langsung kirim ya Pak itu Pak? Oh enggak, paling lambat ya langsung kirim, tapi paling lambat Senin sih. Ini masih ada
Tidak harus hari ini. Ini di sini ada ya di tugas praktikum ini. Masih share screen kan? Nah, ini. Ini ya, Monday ini ya, Senin jam 1. Masih ada waktu ya. Bisa lah dicicil-cicil gitu ya. Bisa dapat 8 rakaat nyicil ini misalnya. Ultum ya. Ya. 21. Salah di mana, Mas? Saya taruh di kamar. Lebih kusuk gitu ya. Lebih khusus. Sambil nunggu Shopee-nya itu. Nah. Ya, gitu ya. Jadi ini saya akhiri dulu supaya lebih singkat ya. Nanti bisa dilanjutkan mandiri gitu ya. Mandiri kalau ada pertanyaan silakan aja, enggak apa-apa ditanyakan. Di WA juga enggak apa-apa ya. Jadi tetap dibaca dan dijawab nih ya. Tidak hanya di-read tapi tidak dijawab gitu ya. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan ya, Mas Sigit ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Dan semoga puasa kita dapat mendapatkan rahmat ya. Sampai nanti ya sebulan penuh. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.